Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat kembali menonton podcast informatika kali ini. Jadi pada hari ini kita akan membahas hal yang sangat menarik. Apalagi mengenai prodi ini, kita baru saja mengganti kepala prodi baru, kepala program studi baru Teknik Informatika. Dan di sini kita udah kedatangan kaprodi kita. Selamat datang Pak Jumail. Sehat Pak Jumail? Alhamdulillah. Gimana Pak Jumail? Tadi katanya macet ke sini. Ya benar. Ya, tadi jalan setengah 7. Oke. Antar anak sekolah langsung berangkat ke sini. Cuman di Bekasi yang macet. Kalau Jakarta kan Bekasi Pak ya? Iya, Lagi ada penyempitan jalan di situ Pak ya? Bukan, mungkin sekarang orang semua tinggal di Bekasi. Rumah di Bekasi, kerja di Jakarta Pak ya? Iya, sekarang jadi Bekasi itu mungkin udah jadi hubnya para pekerja di Jakarta mungkin ya. Pagi macet ke arah Jakarta, pulang macet ke arah Bekasi. Benar, nah itu udah jelas banget tuh. Itu dia. Oke, sebelumnya izin kenal Aji sebagai host pada hari ini. Aji ini pengen nanya sedikit lah gitu ke Pak Jumail mengenai latar belakangnya Pak Jumail itu apa sih sebelumnya kalau boleh tahu? Ya, jadi yang pertama ya. Saya menjadi ketua program studi itu mulai bulan Oktober ya 2024. Jadi emang masih baru banget Pak ya? Baru ya masuk ke 3 bulan inilah ya. Oke. 2 bulan baru ya, November, Desember. karena di akhir kalau nggak salah ya tanggal 29 ya. Jadi baru 2 bulan ya lebih kurang. Jadi sebelum saya latar belakang pendidikan saya itu dari multimedia di Malaysia. Oh, Malaysia. S1 dan S2 saya dari Information Technology di University Teknologi Petronas di Malaysia juga. Oh, ya. berarti S1 S2-nya di Malaysia semua Pak ya? Ya, kebetulan di S2 beasiswa. Ya, kemudian 2012 itu udah mulai ambil pekerjaan di Jakarta ya, di software house juga ya. Sampai 2014 ya. Kemudian mulai mengajar di informatika itu sebetulnya dari 2013. Ya, hanya fix kemudian bergabung secara formal itu di 2014 dengan prodi informatika. Ya sampai sekarang, artinya sudah ya lebih dari 10 tahun lah saya di informatika. Dan saya juga pernah menjadi sekretaris program studi pada tahun 2008 ya kalau nggak salah, 2008. Kemudian saya juga menjadi dosen ya dari 2013 ya sampai sekarang. Jadi dosen tuh sekitar 11 tahun ya. Oke. Kalau Aji boleh tahu ini latar belakang Bapak itu kan di informatika gitu. Yang Bapak geluti dalam informatika itu apa Pak kalau boleh tahu? Apa keseluruhan atau ada satu bagian spesifik yang Bapak geluti gitu? Ya, kebetulan informatika itu kan terbagi atas 3 bidang peminatan. Ya. Mungkin semua tahu ya mahasiswa bahwa di informatika FTUMJ itu ada 3 peminatan yang dapat dipelajari oleh mahasiswa dan menjadi major untuk ekspertisnya dosen informatik FTUMJ. Yang pertama adalah software engineering. Software engineering, yang kedua adalah artificial intelligence, dan yang ketiga adalah komputer jaringan. Nah, saya sendiri major expert dan fokusnya adalah di software engineering. Software engineering. Nah, di software engineering kebetulan mungkin salah satu major ataupun peminatan yang paling banyak mahasiswanya. Iya, benar-benar ya, Pak. Itu. Dan ya of course ya, kalau di industri ya juga yang pertama ya software engineering, walaupun sekarang kalau kita lihat trennya software engineering masih di peringkat 1 dan artificial intelligence itu masih di peringkat 7.
Oh. Ya, tetapi sebetulnya sekarang artificial intelligence tuh diprediksi di tahun 2027 itu akan menjadi top tier. Top top industri ya. Jadi skill di software di artificial intelligence nanti di 2027 itu akan sangat dominan, dan saya rasa mahasiswa juga perlu aware tentang hal itu. Kebetulan Aji juga sih buat peminatan yang diambil kemungkinan nanti artificial intelligence. Kemarin juga Aji kan ikut kegiatan MSIB itu ngambilnya machine learning gitu. Tapi kalau computer vision gimana Pak? Komputer jaringan komputer itu gimana Pak? Ya, jadi gini ya, sebagian kita mungkin khawatir tentang disrupsi dari lahirnya teknologi baru, terutama yang berbasis AI. Benar-benar. Ya. Tapi sebetulnya memang nanti akan banyak pekerjaan yang terdisruption. Iya, Pak. Ya, akan hilang. Ya. Tapi sebetulnya nanti dengan hilangnya pekerjaan itu akan muncul pekerjaan baru. Nah, itulah yang kemudian skill itu dibutuhkan. Benar. Ya, machine learning, kemudian computer vision ya termasuk di antaranya. Data analis juga masuk gitu, Pak. Semua. Jadi sebetulnya ke depan bahwa mahasiswa harus aware bahwa setiap interaksi kita di dunia maya itu menjadi sumber asupan bagi teknologi itu sendiri, gitu. Jadi kebiasaan kita searching, kebiasaan kita berbelanja, kebiasaan kita browsing situs, ya itu sebetulnya asupan bagi teknologi untuk melihat apa preferensi kita ketika berinteraksi dengan dunia maya. Gitu. Ya, jadi ya kita mahasiswa informatika ya yang berada di lingkup teknologi informasi ya perlu aware dan sebisa mungkin coba untuk mendalami itu. Jadi lebih cari juga gitu Pak ya, apa nih yang diminati apa gitu, karena kan banyak juga cabang-cabang dari bagian itu juga Pak ya. Iya, tapi perlu catat ya bahwasannya software engineering tetap akan menjadi fundamental. Benar. Jadi nggak bisa belajar artificial intelligence kemudian nggak paham tentang algoritma, tentang penggunaan struktur bahasa pemrograman, ya berpikir logis, itu semua diajarkan di dalam software engineering. Benar. Itu sih. Oke. Itu penjelasannya sangat menarik sih Pak mengenai major kita yang ada di informatika ini gitu. Nah, balik lagi mengenai Bapak ini, kalau boleh tahu nih Aji pengen tahu alasan Pak Jumail mencalonkan dirinya atau dicalonkan dirinya sebagai kepala program studi informatika ini gimana nih Pak ceritanya Pak? Iya, jadi di program studi informatika mungkin di prodi lain juga sama ya. Oke. Kaprodi itu sebetulnya bukan satu jabatan yang perlu untuk kita kejar gitu ya. Tetapi kan kalau misalkan di satu komunitas kemudian nggak ada calon, kan nggak sehat. Benar Pak. Kemudian perlu ada pilihan. Benar. Jadi itulah kemudian ya sudah, kalau nggak ada yang lain maka kemudian saya mencalonkan diri. Dan teman-teman kebetulan memberikan amanahnya ya untuk saya menjadi ketua program studi informatika. Oke, semoga kedepannya bersama Pak Jumail informatika jaya. Amin. Oke. Nah, Aji ini pengen tahu nih Pak, arah gerak Pak Jumail ke depannya membawa prodi informatika ini gimana nih Pak? Terlebih dahulu kayak gitu, arah geraknya gimana tuh Pak? Oke, ya. Perlu diperhatikan ya, bahwa pada mulai tahun ajaran baru di bulan Juni atau Juli 2025, anak SD itu sudah belajar informatika, dan anak SMP, SMA itu akan masif belajar informatika. Spesifiknya pertama di pembelajaran digital, yang kedua di pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Buat anak SD nanti gitu Anak Pak? SD. Ya mungkin itu baru
kita baca di media, tapi kita sebagai akademisi ya, mahasiswa informatika perlu aware. Kalau misalkan anak SD nanti sudah diajarkan coding dan KA, terus mahasiswa terus gimana gitu. Ntar yang tamat SMA ntar sama kayak anak mahasiswa. Nah itu dia, kemudian kan perlu ada upgrading gitu ya. Perlu ada upgrading lebih ya skill, upgrading knowledge, pengetahuan. Ya apa yang menjadi apa yang menjadi pembeda bahwa lulusan S1 tuh berada di levelnya sendiri. Jadi kalau dalam SK ini lulusan S1 itu ada di level 6 ya. Ada di level 6, sedangkan SMA sebetulnya ada di level kalau di level 2. Sebetulnya harusnya jauh tuh. Ya. Nah, tinggal nanti termasuk juga dari program studi perlu untuk membuat strategic learning, gimana supaya lulusan S1 ya memang nanti akan perlu lebih advance berbanding yang sebelumnya itu sih. Ya. Berarti arah gerak Bapak itu juga tuh selaras gitu Pak, arah gerak sama visi misi UMJ ini sendiri gitu, atau Bapak juga ada visi misi dan target Bapak gitu mengenai Kaprodi ini? Ya kalau visi misi kita harus ikut dengan visi misi institusi ya, jadi nggak bisa tidak bisa kemudian membuat visi misi sendiri, tetapi ada visi setiap program studi itu untuk menjadi unggul, karena kan yang diakreditasi kan program studi. Ya. Nah program studi itu perlu menjadi unggul, karena biar gimana juga kalau di Indonesia itu ukurannya bahwa satu program studi itu qualified kalau misalkan memiliki status akreditasi setidaknya sangat baik. Saat ini program studi kita adalah sangat baik. Ya kalau kita perlu untuk upgrade yang mungkin menjadi program studi yang unggul gitu. Karena juga sebelumnya baru-baru ini ya prodi sipil Pak ya unggul, arsitek menjadi unggul gitu Pak ya. Berarti kita di 2026. Kita 2026 nanti akreditasinya Pak ya. Iya, 2026. Semoga. Dan salah satu yang poin yang besar nanti di dalam penilaian ya keaktifan mahasiswa dan program kemahasiswaan. Ya jadi misalkan seperti program internasionalisasi. Dulu sebetulnya kita udah pernah buat yang namanya mobility program. Kemudian student exchange ya, kemudian global classroom. Itu informatika pernah buat. Mungkin nanti kita akan buat lagi, dan juga kerjasama dengan industri. Ya, itu kita akan buat. Dan bagusnya, tapi nggak tahu nih kalau MSIB ya, MSIB. Nah itu MSIB tuh gimana tuh? MSIB dengar ya, MSIB base 8 ya, base 8 mudah-mudahan sih dilanjutkan. Cuman emang ada isu-isu ini base 8 nggak akan dilanjutkan lagi. Nggak ada lagi Pak, MSIB aduh sayang banget ya. Sebetulnya MSIB ini baik, walaupun ya kita melihat ada sisi positif, negatifnya tetap ada. Ya benar. Ya tapi kita lihat di sisi positifnya ya, mahasiswa bisa lulus tepat waktu ya gitu. Tapi memang saya sendiri kadang perlu untuk mengkritisi bahwasannya MSIB sebetulnya karena kita nggak pernah tahu yang diajarkan di itu. Kalau teknisnya gimana? Kalau dari Aji sendiri sih Pak ya, Aji kan kemarin ngambil machine learning ya, dan itu juga tuh emang ada pembelajarannya di kampus juga kan. Dia kelas tambahan apa ya, kurang tahu sih. Tapi dari Aji mengikuti kegiatan MSIB itu tuh mendapatkan insight baru gitu. Insight baru, apalagi Aji menyelaraskan sekarang tuh kan ada di semester 5 tuh belajar data mining Pak ya. Nah data mining itu yang diajarkan semester sekarang tuh, yang Aji tanya sama teman-teman Aji yang ngambil kelas itu, nah itu kayak basicnya gitu Pak. Sedangkan Aji sudah mendalami itu di MSIB. Jadi menurut Aji itu sangat worth it sih sebenarnya. Kita mengambil pembelajaran lebih dari kampus itu sendiri gitu sih Pak kalau dari Aji. Ya. Itu sih. Itu sisi positif ya. Jadi mahasiswa terekspos kepada industrial
requirement. Iya. Ya, ketika mahasiswa kemudian perlu untuk menyesuaikan kebutuhan industri terkait dengan sesuatu skill ya. Dan di sini konteks MSIB sebetulnya tetap belajar, tapi belajar dari industri. Iya, gitu benar-benar. ya. Itu positifnya. Jadi memang belajar tuh bisa dari mana aja, tapi mungkin hanya beberapa mahasiswa dia sudah MSIB, sudah membuat project, ya, tetapi ketika masuk ke proses pengujian, kita punya uji kompetensi kan. Benar-benar. Ya, seharusnya ya itu yang saya harapkan, bahwa setiap project di manapun ya, bukan cuma di MSIB, cuma di project di kelas itu dilakukan sendiri sehingga menguasai isi dari project itu. Sehingga itu bisa dipakai kemana-mana, bisa dipakai buat portfolio, bisa dipakai buat uji kompetensi. Itu jadi sebetulnya ya harapannya sih, maksudnya saat mengerjakan sesuatu pastikan menguasai atas pekerjaan itu. Karena saat ketika misalnya seperti uji kompetensi ya, kebetulan kita punya TUK ya. Nah itu poin, disitulah oh iya saya udah punya project, maka kuasai project itu. Menguasai project itu artinya memahami requirement, struktur data, scripting, sebuah yang dipakai untuk development itu dia paham. Itu. Ya itu nilai plus. Nggak perlu buat project khusus, tetapi ada requirement buat project, harusnya itu yang kemudian dimanfaatkan sebenarnya. Nanti kerja itu dipakai buat portfolio, uji kompetensi itu dipakai buat portfolio, bahkan skripsi bisa dipakai buat skripsi. Bisa skripsi juga dipakai. Jadi sebetulnya kan itu sebetulnya kelebihannya itu banyak, cuma kadang nggak dioptimalkan oleh mahasiswa, bahwa oh iya MSIB itu bukan sekedar iya Pak ya. Iya, bukan sekedar selesai MSIB dapat 20 SKS. Sebetulnya harapannya juga men-utilize ya. Melakukan pemanfaatan secara optimum ini bisa dipakai ke banyak. Iya, berarti mahasiswa tuh kayak ibarat kurang melihat objektivitas yang lain gitu. Dia cuma memandang nih mata kuliah ini bisa dikonversi doang gitu. Iya, saya melihat itu hanya sebatas mendapatkan konversi mata kuliah. Padahal kan bisa digunakan ke yang lain gitu ya Pak ya, yang disebutin tadi Pak ya. Iya sih sebenarnya kebanyakan gitu sih. Tapi sayang juga kan udah belajar dari ini terus nggak mendalami itu, apalagi proyeknya sendiri dia kurang mengerti kan sebenarnya. Itu sayang sih. Makanya harusnya ya saya sih ya support lah dengan MSIB dengan dengan note bahwa mahasiswa perlu mengambil manfaat sebesar-besarnya dari program tersebut. Jadi bukan sekedar untuk konversi 20 SKS, ya itu baik juga, artinya bisa lulus cepat waktu. Cuma kan secara substansi sebetulnya ada peningkatan kapasitas mahasiswa itu sendiri, seperti itu yang bisa diambil oleh mahasiswa itu sendiri. Selain program yang disediakan dari pemerintah kayak tadi MSIB, dan itu juga kalau misalnya ada program pemerintah lain juga tuh yang worth yang buat diikutin gitu kan. Nah, Aji pengen tahu sih sebenarnya program apa sih yang Bapak bawa ke depannya gitu bagi mahasiswa teknik informatika itu sendiri gitu. Ya, kita akan insya Allah kita akan hidupkan lagi mobility program. Ya, jadi mahasiswa boleh belajar bukan hanya di kampus ini, tapi boleh belajar di kampus di luar negeri ya, dan bahkan di kampus lain di dalam negeri. Ya artinya kalau dulu ya kita ngadain 1 semester mereka belajar di Malaysia. Ya, dulu ada tuh Pak. Ada belajar di Malaysia, tapi biayanya tetap di sini. Jadi bayar kuliah di sini, kuliahnya di Malaysia. Itu bukan yang pertukaran mahasiswa itu apa sih Pak? Iya, student exchange. Kalau yang dari Kemendikbud itu apa sih Pak? Kampus Bukan. Itu program kita dulu. Itu emang program dari Prodi ada itu Pak? Ada dulu. Mobility apa namanya? Mobility program. Itu waktu saya Sekprodi ya, di Kaprodinya Bu Rita itu pernah ada ya 1 semester. Kemudian kita juga ada Global Classroom. Ya, Global Classroom itu kita dulu ambil mata pelajaran software engineering.
Jadi software engineering 3 pertemuan dosen sini mengajar di luar negeri di kebetulan University Malaysia Pahang ya. Kemudian dosen dari luar negeri mengajar mahasiswa kita di sini. Oh, jadi dosen juga bertukar gitu. Bertukar. Iya. Dan kita joinnya artinya by online ya. Jadi 3 pertemuan dosen sini ngajar, 3 pertemuan dosen sana ngajar. Jadi secara online. Mahasiswa sini di kelas, mahasiswa sana juga di kelas, cuma kita interfacingnya online. Ya. Tadi buat pertukaran mahasiswa tadi menarik banget sih Pak kalau dari prodi mah. Iya. Itu ditunggu sih itu. Lumayan itu. Menarik, ya siap-siapkan aja ya. Yang penting kan kalau requirement di luar kan yang penting bahasa ya. Itu ada TOEFL. Berarti masih mengikuti prosedur requirement yang di sini juga gitu. Oke. Itu menarik sih. Soalnya kan kemarin juga banyak kan orang yang mau ngikut program studi yang pertukaran mahasiswa itu Pak, yang dari kampus Merdeka. Nah, itu kan ya, itu antar prodi kan, antar univ kan. Apa sih nama kegiatan itu? Aja lupa. Tapi kalau ini emang prodi sendiri yang menyelenggarakan kegiatan ini tuh sangat ditunggu itu. Menarik banget sih saudara. Ya insya Allah ya. Oke. Ya mahasiswa siapkan diri aja. Artinya. Oke. Dulu kita punya requirement minimal IPK kan 3.0 ya. 3.0 kemudian bahasa Inggris. Itu aja. Dan artinya kenapa mahasiswa perlu prepare ketika sampai sana, sebetulnya dia menjadi agent of representative of the university, of the institution. Kayak mewakilkan wajah dari universitas itu sendiri. Iya, jadi gitu, jangan sampai di sana datang terlambat. Jangan dibawa tuh culture. Datang terlambat ke kelas, kemudian terlambat mengumpulkan tugas. Di sana itu culture-nya beda. Nggak ada SKS sistem kebut semalam tuh nggak ada Pak ya? Nggak ada. Bahkan kalau misalkan terlambat nih, kamu terlambat itu nggak boleh masuk. Dan itu akan ada laporan ke prodi. Ya kayak seperti itu. Jadi itu tuh jadi image-nya ya, nanti. Ya itulah yang perlu juga menjadi koreksi nanti ya dalam program kalau kita adakan lagi. Dan itu akan perlu sosialisasi yang lebih baik ya, berbanding sebelumnya itu sih. Oke, siap. Mungkin Bapak boleh sedikit pesan dan kesannya gitu ke mahasiswa teknik informatika mengenai arah gerak Bapak dan harapan Bapak ke mahasiswa teknik informatika sendiri gitu. Mungkin Bapak bisa lihat ke sini gitu. Ya. Oke. Sebetulnya gini ya, ini eranya, bahwa eranya era kalau dibilang ya bahwa setiap orang ya itu berhak atas dirinya sendiri. Ya, jadi mau maju atau mundur ya diputuskan diri sendiri. Ya. Nah itu sebetulnya poin itu ya, ini calon-calon lulusan ya. Kenapa? Yang pertama ya terkait dengan disiplin. Ya saya sering bilang bahwa kalau di kelas dosen terlambat, mahasiswa nggak boleh terlambat. Ya culture-nya ya ketika dosen ya terlambat memang sebetulnya nggak boleh ya. Tetapi mahasiswa terlambat lebih nggak boleh lagi, karena mahasiswa tugasnya cuma satu, masuk kelas. Nggak ada tugas lain, hanya masuk kelas. Ya sometimes dosen perlu rapat dulu ya, perlu koordinasi dulu ya. Jadi itu jangan sampai dibawa ke dalam ruang kerja. Ya, ketika bekerja nanti di industri terlambat 1 hari, 2 hari, 1 kali 2 kali itu akan menjadi catatan tuh. Dan kembali ke prodi informatika ya, mahasiswa sekarang kan ada ya, di semua prodi itu ada himpunan ya. Ya, himpunan. Ya sebetulnya sebaik-baik belajar ya belajar berkelompok. Benar. Nah, salah satu caranya berorganisasi, Pak. Dan kelompok itu bisa dimanfaatkan melalui organisasi yang ada. Nah, jadi makanya saya ketika datang ya himpunan, sebenarnya saya welcome aja ya. Cuman lebih kepada mendorong teman-temannya untuk untuk ke arah
kegiatan-kegiatan yang yang prestasi gitu loh. Ya termasuk misalkan prestasi itu nggak harus dengan number ya juara 1, nggak harus begitu. Prestasi itu meningkat dari sebelumnya menjadi lebih baik, itu udah satu prestasi itu ya. Jadi misalkan ya membuat komunitas game, komunitas programming ya, ataupun membuat klub. Kalau di Malaysia tuh biasanya ada disebutnya klub, bukan komunitas ya. Misalkan kayak klub robotik ya, kayak gitu. Jadi mahasiswa punya wadah. Saya mau belajar programming itu di mana? Ya di klub itu, di komunitas itu. Gitu. Lebih bisa mewadahi gitu Pak ya? Iya, lebih bisa mewadahi. Jadi mungkin kalau bisa seperti itu di himpunan, ya, saya rasa itu akan lebih bermanfaat dan akan membawa himpunan itu menjadi lebih positif. Orang tua akan melihat, oh iya, lebih progresif juga Pak ya. Ya, jadi kalau misalkan dibuat timetable, dibuat rencana kegiatan yang memang tujuannya adalah untuk mendukung kegiatan akademis di kampus. Mungkin nih bisa dicatat nih ketua himpunan sekarang nih Ahmad Hussein nih, tolong dicatat nih. Sebenarnya menarik banget sih Pak, apalagi ya kita nih kan wadah himpunan, tapi kita juga harus ada pengelompokan orang yang minat apa. Sekarang mungkin yang udah ada tuh kan kayak apa sih yang komunitas yang di bawah Bu Yana, robotik, bukan apa Core IT. Core IT juga udah komunitas, tapi kan di luar himpunan Pak ya. Mungkin dari himpunan sendiri juga ada Pak ya. Iya. Oke lah. Rasanya kalau misalkan dari himpunan itu akan jadi ya seperti kita kelompok belajar aja gitu. Oh iya sih. Jadi sesama teman ya, cuma pakai topik. Oke, kita belajarnya spesifik ke misalkan pemrograman. Kalau misalkan mau buat komunitas Java misalkan, memang fokusnya ke itu aja. Kemudian komunitas ini bergabung di community global ya, Java aja. Jadi kalau ada isu oke, kita selesaikan itu. Gitu. Apalagi ke depan memang pembelajaran seperti ini ya. Jadi di pembelajaran itu kan ada pembelajaran mandiri, ada pembelajaran kolaboratif. Ya kedua-duanya perlu. Ya kedua-duanya perlu. Dan itu di industri juga kedua-duanya perlu. Ya, bisa bekerja individu, bisa bekerja dalam tim. Gitu. Buat komunitas ataupun klub. Kemudian basisnya adalah project base. Dimana kalau misalnya project base, dalam grup itu semua akan paham, semua akan bisa project, semua akan bisa menyelesaikan tugas akhir. Oke, boleh sih Pak. Itu menarik banget. Paling kalau dari himpunan baru ada mediasi doang, kayak pembelajaran dari Instagram itu mengenai apa itu C++, Java. Itu ada sebenarnya Pak, pembelajaran. Tapi kalau emang seharusnya ada pewadahan di situ, kita belajar berkelompok mengenai satu topik aja yang fokus gitu sih Pak. Oke, saya yakin ya mahasiswa juga, saya pengen belajar robotik, cuma di mana gitu tempatnya. Saya pengen belajar mobile, di mana gitu. Jadi itu yang sebetulnya fungsinya himpunan yang coba menjadi alternatif atas kesusahan atau atas kebutuhan teman-teman mahasiswa yang lain. Oke. Ya di luar dari itu, kita kayaknya perlu support prodi. Nah itu kemudian buat perencanaan di mana prodi kemudian bisa mensupport. Oke. Gitu. Oke, siap Pak. Itu sih. Makasih banget Pak ya atas insight dan masukannya juga. Makasih juga buat Pak Jumail udah nyempetin waktunya hadir dan sharing nih ke kita semua. Semangat juga buat Pak Jumail membawa arah gerak kita nih program studi informatika ke depannya. Saya nungguin banget sih sebenarnya yang tadi mobility ke luar negeri tadi itu kayak menarik banget sih, walaupun ya sangat ditunggu. Semoga aja sebelum saya lulus semester ada. Berapa sekarang? 5. Semester 5 ya. Semoga aja sebelum saya lulus ada. Okay. Oke, sebelumnya makasih banget buat teman-teman udah nonton video kali ini. Mungkin lebihnya diambil, kurangnya dibuang.
Mungkin itu aja dari Aji sendiri, kurang lebih mohon maaf. Bila bisa bil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Ya.